Manfaat berpuasa di bulan Ramadan menurut jurnal-jurnal medis itu sangat banyak dibicarakan. Tapi yang pasti masyarakat awam masih banyak yang belum mengetahui tentang manfaat berpuasa. Di sini diberikan gambaran kalau manfaat berpuasa itu salah satunya adalah sebagai detoks terhadap tubuh. Maksudnya di sini detoks itu adalah menghancurkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dimana selama kita berpuasa, makanan itu tidak ada yang masuk ke dalam tubuh, tapi dia menghancurkan makanan-makanan yang sudah masuk terdahulu ke dalam tubuh. Artinya yang terakumulasi atau terkumpul. Jadi dia menghancurkan itu bersama organ hati, ginjal, dan organ yang lainnya. Artinya penghancuran di sini detoks itu. Yang kedua, menyehatkan sistem organ pencernaan kita. Karena selama kita berpuasa, organ-organ kita itu tidak mengalami proses pencernaan yang tinggi tingkat pencernaannya. Karena selama kita berpuasa, organ pencernaan kita tetap berproduksi sekresi, tapi dalam tingkat yang minimal. Artinya yang paling rendah. Jadi pada saat kita berpuasa, organ itu menjadi lebih istirahat, sehingga nanti pada saat kita sudah berbuka atau tidak puasa lagi, itu bisa dia melakukan revitalisasi terhadap organnya, sehingga pencernaan itu akan lebih baik di kemudian harinya. Terus puasa ini juga dia menurunkan kadar gula darah. Mengapa demikian? Karena pada saat kita berpuasa, sumber energi kita yang pertama kali dipecah itu adalah gula. Jadi dengan demikian gula akan menjadi turun kalau kita berpuasa. Dan ini bagus untuk penderita-penderita yang mengalami kadar gula tinggi. Berpuasa juga menurunkan kadar lemak di dalam tubuh. Artinya setelah gula kita habis dipecah menjadi energi, maka tubuh akan memecah lemak sebagai sumber energi berikutnya. Jadi dengan lemak itu akan dipecah, maka penurunan kadar lemak di dalam tubuh itu sangat signifikan. Artinya sangat dapat dipercaya menurunkan kolesterol untuk orang dengan resiko-resiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular yang lainnya. Termasuk di sini puasa juga dia bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Artinya dia mengendalikan kadar tekanan darah kita. Mengapa demikian? Karena saat berpuasa, maka hormon yang bisa meningkatkan tekanan darah itu dihasilkan lebih rendah. Di sini adalah hormon-hormon adrenalin dan hormon noradrenalin yang bisa memicu tekanan darah meningkat itu dihasilkan secara kecil atau rendah. Nah, kemudian juga puasa ini dia bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Mengapa demikian? Karena jika kita berpuasa, maka konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga baik. Lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah, dan itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita secara tidak langsungnya. Dengan berpuasa juga itu memperbaiki pola makan kita. Artinya pola makan di sini karena kita jamnya ditentukan dari sahur, berbuka, waktu-waktunya sudah ditentukan. Apa yang kita makan juga lebih baik, dalam artian lebih memperbanyak sayur dan buah. Maka pola makan kita artinya dari kebiasaan yang makan bablas, makan yang tidak beraturan menjadi lebih baik. Sehingga di sini juga bermanfaat bagi orang yang ingin menurunkan berat badannya dengan berpuasa itu bisa. Kemudian juga jangan takut kalau pada orang berpuasa berpikir ada penyakit lambung sehingga dia tidak berani untuk berpuasa. Manfaat berpuasa itu adalah bisa menyembuhkan atau meredakan penyakit lambungnya itu sendiri. Karena apa? Karena penyakit lambung itu dia timbul pada saat dia tidak berpuasa, dia makan segala pola makan yang salah. Sedangkan pada saat berpuasa pola makannya lebih baik, sehingga penyakit emah atau lambungnya itu bisa terkendali dengan sendirinya. Kemudian juga kalau berpuasa itu juga manfaatnya adalah berperan atau membantu dalam penyembuhan penyakit dan peradangan. Jadi kalau orang berpuasa, sel-sel tubuh kita itu lebih efisien. Dia lebih efisien mengganti sel-sel yang rusak. Dan pada saat kita berpuasa pun, berdasarkan penelitian itu bisa mengurangi rasa nyeri pada orang-orang dengan penyakit osteoartritis atau rema atau radang sendi, orang-orang dengan rematik itu bisa meredakan rasa nyerinya. Jadi bermanfaat untuk peradangan. Pada saat kita berpuasa pun ada sel-sel tumor yang tidak diinginkan, maka pembelahan sel itu dia akan sangat kecil, sehingga kalau kita mempunyai resiko untuk terjadinya tumor, insya Allah juga akan berkurang.
Nah, yang terakhir, manfaat dari berpuasa itu adalah meredakan atau mengurangi gejala-gejala kecanduan nikotinnya. Artinya dia bisa digunakan untuk mengurangi efek kecanduan merokok. Jadi pada saat kita berpuasa kan tidak merokok, sehingga gejala yang timbul akibat dari nikotin itu dia diredakan dengan berpuasa. Nah, sekarang kita dalam berpuasa ini kita pasti ingin supaya tetap fit, tetap segar, tidak lesu lah di siang harinya, ataupun melakukan aktivitas pada saat malam harinya, yaitu sholat tarawih berjamaah. Nah, ada tips-tips kesehatan yang bisa kita pakai kan untuk masyarakat. Di sini misalnya kita bagi menjadi 3 tahap. Artinya tahap saat kita bersahur. Tahap saat yang bersahur, yang pertama adalah pada saat kita bersahur disunahkan memang kita makan di akhir waktu, menjelang mendekati imsak. Nah, di sini penjelasan secara medisnya bahwa kalau kita menjelang imsak itu nantinya proses pencernaan pada saat siang harinya, karena proses di dalam pencernaan kita itu 4-8 jam, itu baru akan dilakukan proses pencernaan makanan yang masuk tadi. Nah, jadi di situ dia akan memperlambat rasa lapar itu timbul, dan istilahnya energi yang dipakai itu bisa dari apa yang kita makan tadi. Jadi berguna untuk vitalitas kita pada saat kita siang hari. Jadi jangan sampai tidak sahur, paling tidak kita makan kurma, karena kurma sangat bagus untuk pada saat kita bersahur, berpuasa. Yang kedua, makan juga jangan terlalu berlebihan. Artinya makan normal seperti kita makan seperti biasa. Perbanyak makan makanan yang istilahnya karbohidrat kompleks, sayur, protein, buah. Apalagi lebih baik kalau kita akhiri dengan minum susu pada saat kita untuk melengkapi nutrisi kita. Menu pilihan makanan kita yang paling bagus dan dianjurkan itulah adalah memilih karbohidrat yang kompleks. Artinya karbohidrat yang kompleks ini karbohidrat yang nanti dalam sistem pencernaannya dia memang lebih rumit, tapi dia menahan lapar lebih lama. Contohnya yang bisa kita dapatkan seperti beras merah, jagung, ubi jalar, oatmeal, kentang, itu adalah contoh-contoh dari karbohidrat yang kompleks. Kalau misalnya sudah bersantap sahur, sudah minum susu, boleh ditambah dengan vitamin lagi. Artinya vitamin yang memang biasa kita konsumsi sehari-hari atau yang memang dianjurkan oleh dokter. Pada saat kita nanti menjelang imsak habis, itu segeralah minum, ditambah minum air putih. Minum air putih kalau bisa minimal 3-5 gelas untuk mencukupi kebutuhan cairan kita selama kita berpuasa. Jadi supaya kita tidak dehidrasi. Nah, di sini juga penting kita usahakan jangan mengkonsumsi yang mengandung kafein, minuman yang berkafein, contohnya kopi, teh. Kenapa? Karena ini mengandung mengandung diuresis yang kuat. Artinya dia nanti pada saat kita berpuasa, kalau kita minum kopi dan teh, maka kita akan sering kencing. Jadi pengeluaran cairan lewat air kencing atau disebut dengan urinasi itu malah akan membuat kita lemes pada saat kita siang hari. Jadi dianjurkan kalau bisa minum air putih saja. Nah, itu kalau kita pada saat bersahur. Setelah kita selama melaksanakan puasa pada saat siang hari, apa yang harus kita inikan? Yang pertama, hindarilah terlalu lama di bawah terik matahari. Hindari aktivitas yang terlalu berlebihan di siang hari. Dan kalau bisa usahakan tidurlah sebentar setelah sholat zuhur, itu untuk mengistirahatkan tubuh kita. Karena kita kan sudah bangunnya lebih awal, dan nanti malam kita akan lebih melakukan aktivitas keagamaan yang membuat kita lebih capek. Jadi istilahnya kita harus istirahatkan tubuh kita. Terus juga kalau sempat, luangkanlah waktu untuk olahraga. Olahraganya di sini bukan olahraga yang berat, tapi olahraga ringan. Misalnya sambil ngabuburit, sambil jalan sore, bersepeda santai, atau kalau di rumah saja melakukan yoga, itu sangat bagus untuk tubuh kita, untuk memperlancar aliran darah kita, sekaligus untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, sekarang kita sudah bahas 2 hal tadi. Sekarang yang ketiga, pada saat tahap kita berbuka puasa. Nah, disinilah yang paling kita perhatikan, dalam artian terkadang kita mekanisme balas dendam ada. Jadi kalau kita pada saat berbuka puasa yang perlu diperhatikan ada 1,
Makan itu jangan berlebihan. Usahakan sesuaikan dengan sunnah. Artinya kita makan dulu, berbuka dengan kurma dan minuman yang manis untuk memenuhi kebutuhan cairan yang kita kehilangan pada saat kita berpuasa tadi. Setelah itu kita sholatkan. Setelah sholat baru kita makan. Jadi makanan hidangan utama kita pada saat kita setelah sholat. Jadi perut kita, organ pencernaan kita itu mempunyai waktu, misalnya tidak langsung terkejut makan. Jadi habis itu kita makan hidangan utama kita itu juga usahakan jangan yang mengandung terlalu pedas, terlalu berlemak atau bersantan. Kalau kita orang Banjar itu santannya lebih banyak. Terus itu juga yang terlalu asin atau terlalu manis banget itu dikurangin pada saat kita berbuka puasa. Jadi kalau misalnya kita minum cukup 3 gelas sampai 5 gelas misalnya, itu nanti kita menjelang tidur juga harus minum yang banyak. Nah, di sini jadi kita harus menghindari makanan yang pedas, berminyak, berlemak, gorengan, itu harus dikurangin. Supaya apa? Pencernaan kita tidak terganggu. Nanti kalau misalnya kita makan seperti itu akan malah mengganggu sistem pencernaan tubuh kita. Nah, selanjutnya juga kalau pada saat kita berbuka puasa, makan jangan terlalu cepat. Karena kan takutnya, sebentar lagi Isya gitu. Kalau kita terlalu cepat, maka perut kita juga akan, pengenyahan kita itu terlalu cepat, nyantolnya di lambung akan jadi kita itu kayak terlalu cepat sehingga menyebabkan sakit perut. Kayak langsung kembung, langsung tiba-tiba begah. Nah itu juga nanti menyebabkan kita tidak bisa konsentrasi pada saat beribadah. Gitu. Satu hal juga yang diingatkan di sini, kalau mengkonsumsi seperti minuman segar, seperti contohnya air kelapa, boleh-boleh saja, tapi usahakan tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Kandungan kalium di dalam air kelapa itu bisa menarik elektrolit oleh tubuh kita sehingga kita malah akan menjadi lemas. Dan kalium itu akan menghasilkan gas lebih tinggi sehingga perut kita akan lebih menyebabkan kembung.